محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته الكرام خصوصا لمؤلف هذه الكتب الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني والشيخ محمد نواوي الجاوي والشيخ يدي والشيخ مجاهر والشيخ بخاري والشيخ عبد المعين والشيخ معلم شافعي هدامي والشيخ عبد الكريم مرزوقي والشيخ أمير الدين وجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولفتوح العلم والخير والحكم. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa'alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala لا ينبغي للعالم أن يسكت بعلمه ولا للجاهل أن يسكت بجهله. وبسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu wal maqalatu sadisata asyarata. Adapun makalah yang ke-16, an ba'dil hukama'i rahimahullahu ta'ala, yang datangnya dari sebagian orang-orang ahli hikmah, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang arif billah. Apa kata mereka? Baina yadayi taqwa khamsu aqabatin man jawazaha nalat taqwa. Baina yadayi taqwa, di hadapan ketakwaan itu, khamsu aqabatin, ada 5 rintangan-rintangan. Jadi untuk mendapatkan ketakwaan, predikat ketakwaan kita kepada Allah, ada 5 rintangan yang kita ini harus bisa melewatinya. Man jawazaha, barang siapa yang mampu melewati 5 rintangan itu, nalat taqwa, maka dia akan mendapatkan ketakwaan secara sempurna, kamalat taqwa. Baina yadayi taqwa ay amamit taqwa, di hadapan takwa itu, khamsu aqabatin ay masa'ida, ada 5 tanjakan-tanjakan, 5 tahapan-tahapan, 5 rintangan. Man jawazaha ay tilkal khamsa, barang siapa yang mampu melewati 5 rintangan itu, nalat taqwa, maka dia akan mendapatkan ketakwaan secara sempurna. Wahia, yaitu tarku muradatin nafsi, meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsu kita. Hakikat takwa itu. Jadi hakikat takwa itu adalah meninggalkannya kita akan kemauan-kemauan nafsu kita. Itu satu. Yang kedua, wa mujanabatu nahyillahi ta'ala, dan menjauhkan daripada apa yang dilarang oleh Allah. Itu hakikat takwa itu. Jadi semakin kita bertakwa, maka semakin kita meninggalkan dorongan-dorongan nafsu kita, motif-motif daripada kita punya hawa nafsu di situ. Kemudian dia semakin menjauhkan dirinya
daripada melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 5 tahapan itu apa aja? Awwaluha, yang pertama, ikhtiyaru syiddati 'ala ni'mati. Ikhtiyaru syiddati aisikoli. Yang pertama itu dia lebih memilih ya hal-hal yang enggak enak 'ala ni'mati, ya atas kenikmatan, atas bersenang-senang. Tuh cirinya, tahapan yang pertama. Kayak kita nih ngaji di sini. Kita lagi asik-asiknya nonton TV, ya kan, apalagi tadi hujan gitu. Nonton TV sama anak kita lagi bercanda-bercanda gitu kan. Tiba-tiba Isa datang, Isa masuk tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Kita lebih milih syiddah, sikol. Kita tinggalin tuh anak kita. Kita tinggalin aktivitas kita tuh. Kita tinggalin tuh, kita rebahan di kasur. Saya tinggalin demi ya memenuhi panggilan Allah. Dia berangkat aja udah. Dia berangkat padahal lagi enak-enak sama cucu gitu. Lagi enak-enaknya sama anak, lagi enak-enaknya, lagi bercengkrama dengan keluarga, baru banget pulang gitu kan. Dia lebih memilih tuh memenuhi panggilan Allah. Dia datang ke masjid. Kemudian dia sholat jamaah, habis sholat jamaah dia ingat, oh iya ini malam Kamis ya, ngaji ya. Dia belain lagi tuh ngaji, biar kata dia ngantuk, biar kata perut lapar gitu dan yang lainnya, ya biar kangen sama bini gitu kan. Itu ciri orang yang bertakwa. Tahapan yang pertama tuh itu. Dia lebih memprioritaskan as-siqal. Dia lebih memprioritaskan hal-hal yang sifatnya nggak enak, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalin tuh kesenangan-kesenangan dia. Nah, itu ciri orang bertakwa tuh gitu. Kemudian yang kedua, wafaniha. Adapun yang kedua, ikhtiyarul jahdi 'ala rahati ay zawalit ta'abi. Ikhtiyarul jahdi. Dia lebih memilih hal-hal yang sifatnya itu perjuangan, atau lebih memilih sesuatu yang sifatnya repot-repot gitu. Repot punya yang repot nggak apa-apa dah gitu. Bi fathil jimi ay al masyaqqati, dengan dibaca fathah jimnya, ya maksudnya itu adalah jahdi itu adalah al masyaqqah, sesuatu yang masyaqqah yang berat gitu. Ala rahati, atas santai-santai. Ay jelasnya zawalit ta'abi adalah hilangnya itu rasa capek di situ. Tiba waktunya malam Jumat. Ketika malam Jumat itu hujan gede, ya, kemudian juga badan juga kayaknya rada-rada gimana gitu. Nah dia ingat, oh iya ya ada pengajian di Serengseng gitu kan. Tuh dia langsung tinggalin tuh, dia punya ya sesuatu hal yang dia rasakan, mau hujan mau apa gitu, dia pakai jas hujan. Kemudian dia ya tinggalin aktivitas-aktivitas dia tuh yang lagi santai-santai dan yang lainnya, dia naik motor atau naik mobil, dia jalan di situ. Itu namanya ya dia lebih memilih masyaqqah, lebih memilih yang namanya al-juhdi, al-jahdi, perjuangan demi akhirat yang lebih baik di situ. Ketimbang dia di rumah leyeh-leyeh, ya kan kagak ngapa-ngapain, ya. Mending kalau kagak ngaji utangnya lunas gitu kan. Lu kagak ngaji utang kagak lunas gitu. Ya boleh kagak ngaji tapi syaratnya utang lunas gitu. Ya lebih baik kita ngaji dapat pahala, utang kagak lunas nggak apa-apa gitu kan. Kali aja ada Allah punya solusi di situ. Itu ciri orang bertakwa tuh gitu. Dia istiqomah di itu. Apapun situasi kondisi yang menghalangi dia untuk tidak ibadah sama Allah, diterjang sama dia. Dia nggak apa-apa, dah gua repot-repot dah. Nggak apa-apa dah saya berjuang. Nggak apa-apa saya kehujanan dan yang lainnya. Itu ciri orang yang bertakwa. Wa thalithuha, dan yang ketiga, ikhtiyarul dhulli ay ad-dha'fi 'alal 'izzi ay al-quwwati wal ghalabati. Yang ketiga itu ikhtiyarul dhulli ay dha'fi. Dia lebih memilih ya sifat merasa rendah, merasa dirinya itu bukan apa-apa. Dia nggak jadi masalah, dia itu tidak memiliki status sosial di masyarakat, dia nggak apa-apa. Dan dia ikhlas, ya
ketimbang daripada kemuliaan ya al-quwah dengan kekuatan, wal ghalabah dan dengan mengalahkan. Lebih baik saya ini jadi seorang murid ketimbang saya menjadi guru, menjadi alim tapi saya sombong. Lebih baik saya ini jadi warga ketimbang saya jadi RT tapi saya semena-mena. Itu namanya ikhtiyarul dzulli. Biarin saya ini jadi rakyat ya dengan resiko yang kita dapatkan di situ, yang kita terima di situ, ketimbang saya jadi pejabat tapi saya ini menzolimi dan yang lain. Tursir ikhtiyarul dzulli ya alal izzi. Dia tidak jadi masalah, nggak mulia gitu. Yang penting jangan menzolimi ataupun yang lainnya. Jadi nggak jadi masalah dia, apa-apa dia. Pilihan RT dia kalah gitu ya apa-apa. Nggak dendam, nggak apa gitu kan. Kalau ya udah biarin. Jadi nggak ada sesuatu hal yang diupayakan gitu untuk mendapatkan itu. Ingat tuh Pak, ya lebih baik kita ini jadi jamaah, jadi seorang murid, tapi tidak ada sifat dengki, sifat merasa paling suci, merasa paling lebih baik, ketimbang seorang guru, jadi seorang guru alim tapi masih dengki, ngajar gitu, masih suka yang namanya ngeremehin orang, masih ngecilin orang. Ya, jadi status nggak penting. Tapi yang penting itu adalah bagaimana ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dilihat sama Allah ketakwaan kita, bukan status kita. Itu yang ketiga. Warabi'uha, dan yang keempat ikhtiyarus sukuti alal fuduli. Dia lebih memilih diam, gak banyak bicara, alal fuduli ketimbang banyak ngomong. Ai jelasnya wa huwa ma la khaira fihi minal kalami. Ya, ucapan-ucapan yang gak ada nilai kebaikan di dalamnya itu daripada ucapannya. Itu ciri orang yang bertakwa. Dia nggak mau jadi orang yang banyak ngomong. Dia nggak mau cememeh gitu. Ya, ngomong apa aja diomongin gitu. Dan yang terakhir wa khamisuha ikhtiyarul mauti alal hayati. Dia lebih memilih kematian ketimbang kehidupan. Maksudnya di sini bukan kita milih mati kita bunuh, bukan. Nah ini makanya kalau seandainya nggak paham, ya takut salah menafsirkannya. Yang dimaksud di sini al-maut di sini adalah mematikan hawa nafsu kita. Jadi ikhtiyarul mauti, lebih memilih mematikan kita punya hawa nafsu alal hayati daripada menghidupkan ketaatan sama Allah. Jadi dia lebih memilih beribadah sama Allah dan dia matikan apa yang menjadi hawa nafsu kita. Kan biasanya kalau kita mau ibadah ada aja tuh rintangannya, ada aja tuh kepengenan kita gitu. Ah itu maksudnya. Ikhtiyarul maut itu maksudnya itu. Kita lihat di penjelasannya. Wal mautu, sedangkan mati di sini konteksnya itu inda ahlillahi ta'ala, menurut kekasih-kekasihnya Allah, qam'u hawan nafsi, itu adalah ya mengekang hawa nafsunya. Ya, menundukkan hawa nafsunya. Itu maksudnya, bukan mati bunuh diri, bukan maksudnya. Jadi kita mengekang kita punya hawa nafsu dan kita hidupkan semangat untuk ibadah maksudnya. Itu ciri orang bertakwa tuh. Jadi kalau diajak hal-hal yang sifatnya bukan sesuatu yang bernilai ibadah, dia nggak mau di situ. Ya. Faman mata, maka barang siapa yang mati an hawahu, dari hawa nafsunya, faqad hayya bihadhihi, maka sungguh dia itu telah hidup ya dengan yang demikian ini. Orang yang mengekang dia punya kehidupan, orang yang mengekang dia punya hawa nafsu, maka ya barang siapa orang yang mematikan dia punya hawa nafsu, maka sejatinya dia telah menghidupkan semangat untuk beribadah di situ. Makanya banyak penjelasan-penjelasan itu, orang itu dianggap mati ketika dia tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ketika dia tidak bisa melihat ya kasih sayang Allah yang diberikan kepadanya. Tapi orang yang hidup adalah orang yang melihat tanda-tanda kebesarannya Allah di situ. Makanya orang yang enggak ibadah, orang yang enggak bersyukur itu hakikatnya dianggap mati. Kenapa? Karena dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa bertafakur. Tapi kalau orang yang ibadah berarti hidup tuh, dia punya hatinya di situ.
Sedikit lagi. Tsummal mautu yanqasimu arba'ata aqsamin. Kemudian kematian itu ya, membunuh hawa nafsu itu, bukan membunuh hawa nafsu, mengekang ya, memanage ya hawa nafsu kita itu, arba'ata aqsamin, terdapat terbagi menjadi 4 macam. Ya, barang siapa yang bisa ya melewati 4 macam kematian ini nih, ya, yang artinya adalah mengekang hawa nafsu, itu dia akan menjadi kekasih Allah ya, yang dekat dengan Allah. Yang pertama apa? Mautun ahmaru, itu adalah mati merah. Ya, kan ada tuh istilah mati geni gitu, mati geni atau mati geni itu. Mautun ahmar, yang pertama adalah mautun ahmar. Apa itu? Wa huwa mukhalafatun nafsi, yaitu kita menolak segala bentuk ajakan nafsu kita. Itu namanya mati merah tuh. Ya. Yang kedua, wa mautun abyadu, dan mati putih. Apa itu mati putih? Wa huwa, yaitu al-ju'u, kalau bahasa kita mutih gitu. Lagi mutih saya nih gitu. Bukan mutih maksudnya ngecat lapar gitu. Itu adalah al-ju'u, lapar, melaparkan diri, maksudnya sering puasa sunnah. Li'annahu, karena bahwasannya ya lapar itu yunawwirul batina, dapat menerangi batin kita, wa yubayyidu, dan dapat memutihkan wajhal qalbi, permukaan hati kita, jadinya bersinar gitu, nggak hitam, nggak kotor gitu. Faman mata syaba'uhu, maka barang siapa yang telah mati sifat kenyangnya, ya, hayyat fatanatuhu, maka hiduplah kecerdasan hatinya. Tuh, apa namanya, EQ ya. Ya, jadi orang yang sering lapar gitu, maka cerdas di situ. Cerdas ini bukan ranking 1, bukan. Maksudnya dia pandai bersyukur tuh. Apa yang Allah kasih daripada nikmatnya, dia syukurin dengan cara beribadah. Apa yang dari Allah, dia balikin lagi ke Allah di situ. Itu maksudnya. Wa mautun ahdaru, yang ketiga adalah mati hijau. Wa huwa, dan mati hijau itu lubsul muraqqi minal kharqi al-mulqati allati la qimata laha, adalah memakai pakaian yang ya, pakaian yang tambelan, yang menambal gitu, minal kharqi, daripada yang bolong, al-mulqati, yang sudah dibuang, allati la qimata, yang tidak ada harganya, laha, begitu baju dia pakai. Ini maksudnya adalah hidup sederhana, maksudnya hidup sederhana. Dia lebih mementingkan pakaian yang tambelan, yang udah nggak ada harganya, yang dibuang orang, dia pakai. Kenapa? Lin qita'ihi, karena memutusnya orang itu, wasyiddatihi, dan sangatnya orang itu, bil qanaati, dengan qanaah. Ini ceritanya mah zaman dulu nih. Zaman dulu kalau wali-wali itu ketika menguji ya anak muridnya itu, si murabbinya ya, dia ngetes dia punya murid yang sudah lulus, itu biasanya itu dia disuruh di pasar tuh. Di pasar compang-camping pakaiannya pada bolong dan yang lainnya, dan dia minta-minta di situ. Ya, zaman dulu begitu tuh. Jadi untuk apa? Biar dia nanti kuat untuk dihina sama makhluk tuh, dia kuat di situ. Jadi ketika ada orang yang jelek-jelekin dia udah biasa. Karena udah latihan. Ini zaman dulu, kalau sekarang mah jadi wali gampang. Orang kagak ada kuotanya, kagak ada yang mampu untuk terseleksi seperti zaman dulu di situ. Sekarang kita kan baru diomongin dikit aja udah ngambek, agak datang lagi ngomong ngajar lagi. Gue ngajar situ gitu kan, diomongin mulu gitu. Ya zaman dulu begitu tuh. Iya. Jadi dia itu dengan cara seperti itu. Ya. Wa mautu aswadu, dan yang terakhir adalah mati hitam. Ini kayaknya lebih ya berat semua sebenarnya. Wa huwa, yaitu mati hitam itu adalah ihtimalu adzal khalqi. Dia menanggung penderitaan yang disebabkan oleh makhluk. Dia menanggung kekecewaan yang disebabkan oleh makhluk. Itu namanya mati hitam di situ. Dan ini menjadi syarat orang yang hidup di dunia ya harus seperti ini. Orang hidup di dunia nggak mau gitu kan, kecewa, ya jangan hidup di dunia. Karena syarat untuk hidup di dunia itu dia harus menanggung derita dari orang lain. Kita punya anak ada yang bandel, ya resiko. Ya.
Kita punya tetangga kok gitu kan. Ya kira resiko. Kita ngajarin murid kagak bisa-bisa gitu kan. Ya resiko. Karena apa? Karena itu syarat kita hidup di dunia itu begitu. Kita harus bisa menanggung penderitaan yang disebabkan oleh orang lain di situ. Kalau kita nggak mau ya jangan hidup di dunia di situ. Wahwa yaitu al-fana ulillah. Dia itu fana hanya kepada Allah saja. Dia hanya melihat itu semua tuh, model-model yang kekecewaan itu semua tuh yang disebabkan oleh makhluk kepada dirinya, dia yang dia lihat hanya Allah di situ. Kenapa? Li syuhudil adza, karena menyaksikannya kekecewaan itu ataupun penderitaan itu, rasa sakit itu minhu, datangnya dari Allah. Maksudnya apa? Dari keinginannya Allah untuk uji kita di situ. Ya. Biru'yati fana'il af'ali, dengan memandang fananya perbuatan-perbuatan makhluk itu, ya, fi fi'li mahbubihi, pada perbuatan yang dicintainya. Ini adalah perbuatan Allah melalui wasilah makhluk-makhluknya. Kan biasanya kalau seandainya kita ini dicubit sama pacar kita ini, dulu waktu masih pacaran gitu, dicubit kita marah nggak? Kan nggak marah, karena yang nyubit orang yang kita cintai, yang kita sayangin di situ. Ya dalam hal ini adalah bini kita sekarang gitu. Begitupun sama orang yang cinta sama Allah, maka apapun yang menjadi kehendaknya Allah, dia itu nggak marah di situ. Itu namanya mati hitam. Ya, ihtimalu adzal khalqi. Jadi dia nggak baperan di situ. Summa qala wal maqalatu sabi'ata asyarata wallahu a'lam bishawab.